Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di mata pelajaran Matematika kelas 8 bersama saya Bu HS. Anak-anak ibu di rumah, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang garis singgung lingkaran. Setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, saya harap kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, anak-anak ibu di rumah, perhatikan penjelasan berikut ini. Garis singgung lingkaran. Perhatikan lingkaran yang berwarna putih, kemudian ada sebuah garis merah yang menyinggung lingkaran. Lalu, itulah jari-jarinya. Dia menyinggung lingkaran di satu titik, kita sebut dengan titik A. Kita hubungkan antara tadi titik pusat dengan titik singgung antara lingkaran dengan garis yang warna merah. Maka garis singgung pada suatu lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran itu tepat pada satu titik di lingkaran itu. Setiap garis singgung lingkaran akan selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang melalui titik singgung itu. Nah, ini dia. Tegak lurus antara garis yang merah dengan garis yang hijau. Perhatikan lingkaran berikut. Manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Iya, yang hijau. Yang merah dia memotong dua titik pada lingkaran tersebut. Sedangkan yang kuning dia tidak bersinggungan. Yang biru, bukankah dia menyinggung di satu titik? Oh tidak. Jika yang biru kita panjangkan, tarik, nah seperti ini, maka dia akan memotong lingkaran di dua titik. Nah, selanjutnya, garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Ada sebuah lingkaran yang berpusat di O, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran, kemudian kita buat garis singgung lingkarannya. Itu dia menyinggungnya di titik yang merah kita buat. Kemudian, titik yang di luar lingkaran tadi namanya titik A. Kemudian menyinggung lingkaran di atas itu namanya titik B. Kemudian yang di bawah titik C. Kita tarik jari-jarinya yang tegak lurus dengan garis singgung lingkarannya. Maka garis AB dan AC adalah garis singgung lingkaran O. Lalu kita hubungkan antara titik pusat O dengan titik di luar lingkaran, yaitu titik A. OB tadi adalah jari-jari, simbolnya R. Kemudian AB tadi garis singgung lingkaran, ibu singkat menjadi GSL. Kemudian OA itu adalah jarak pusat, ibu singkat dengan JP. Nah, ini dia daerahnya berbentuk segitiga siku-siku. Ini dia letak-letaknya. Siku-sikunya tadi ada di B ya. Lalu antara B dan O itu ada R, jari-jari. Kemudian OA itu ada jarak pusat. Kemudian AB itu adalah GSL atau garis singgung lingkaran. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh JP kuadrat sama dengan GSL kuadrat tambah R kuadrat. Nah, kita putar. GSL kuadrat sama dengan JP kuadrat kurang R kuadrat. Kalau mencari jari-jari bagaimana ya? R kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang GSL kuadrat. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik Q berada di luar lingkaran dengan QO sama dengan 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O sama dengan 9 cm, tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Nah, itu dia. Tentukan panjang GSL yang ditarik dari titik P. Setelah ditegakkan, maka R-nya sama dengan 9, kemudian JP-nya sama dengan 15, OQ itu atau QO sama dengan JP itu ya. Kemudian yang ditanya adalah GSL. Tadi rumusnya
GSL kuadrat sama dengan JP kuadrat kurang R kuadrat. Maka GSL kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. GSL kuadrat sama dengan 225 dikurang 81. Maka GSL kuadrat sama dengan 144. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Menjadi GSL sama dengan akar 144 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia pada sepeda, tempat berputarnya rantai sepeda. Kemudian ini pada mesin apa ini ya? Mesin kelapa ya atau mesin penggiling ya. Kemudian pada pipa. Nah, ini jika mengikat 2 buah pipa. Nanti ada soal kita tentang pipa. Sekarang kita mempelajari tentang garis singgung persekutuan dalam. Lingkaran ini, jika titik M atau titik pusat lingkaran yang besar kita hubungkan dengan titik pusat lingkaran yang kecil, itu dia namanya jarak pusat. Kemudian yang kuning ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Dia ada di dalam. Lalu dia akan menyinggung lingkaran yang hijau di satu titik. Lalu kita hubungkan dengan titik pusatnya. Nah, itu namanya jari-jari. R besar kenapa? Karena dia lingkaran besar. Menyinggung lingkaran di satu titik, itu titik P di lingkaran yang besar ya. Kemudian menyinggung lingkaran di titik Q, lingkaran yang kecil, maka R-nya R kecil atau jari-jarinya jari-jari kecil. Lalu kita tarik sejajar. Dan hubungkan. Yang ungu itu jari-jari yang kecil. Iya. Inilah tegak lurusnya. Kemudian itu adalah GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Ini juga merupakan GSPD karena kita tarik sejajar tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk ini, membuat segitiga siku-sikunya. Maka kita dapat JP kuadrat sama dengan GSPD kuadrat tambah. Kok R besar tambah R kecil? Iya, untuk garis MD itu R besar ditambah R kecil. Kemudian dikuadratkan. Maka GSPD kuadrat sama dengan JP kuadrat kurang R besar tambah R kecil kuadrat. Kalau mau mencari R besar tambah R kecil dikuadratkan, gimana ya? JP kuadrat dikurang GSPD kuadrat. Kita coba ke contoh soal. Diketahui panjang jari-jari 2 buah lingkaran 5 cm dan 4 cm. Dan jarak kedua pusatnya 15 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Penyelesaian. Rumus untuk mencari GSPD-nya tadi adalah GSPD kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang R besar tambah R kecil dikuadratkan. Maka GSPD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 5 tambah 4 dikuadratkan. GSPD kuadrat sama dengan 225 dikurang. Dari mana 9? Iya, 5 tambah 4. Kuadrat sama dengan 9, yaitu 9 kuadrat. Ini dia hasilnya. Kemudian GSPD kuadrat sama dengan 225 dikurang 81 sama dengan 144. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Maka GSPD sama dengan akar 144 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lanjut ke garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Kalau tadi dia bersinggungan di dalam lingkaran, kali ini kita garis singgungnya ada di luar lingkaran. Nah, itu dia yang warna ungu ya. Untuk MP itu R besar atau jari-jari lingkaran besar. Dia akan tegak lurus. Kemudian kita tarik sejajar. Kenapa tariknya ke bawah? Ya, supaya dia siku-sikunya dapat. Nah, itu siku-sikunya. Nah, itu GSPL namanya ya. Mana daerahnya?
Nah, itu R kecilnya. Untuk MP, maka panjang MP itu kan R besar, sedangkan DP itu R kecil. Maka MD sama dengan R besar dikurang R kecil. Untuk apa? Kita biar tahu bagaimana mencari jika dia sudah berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk mencari JP kuadrat sama dengan GSPL kuadrat tambah R besar kurang R kecil dikuadratkan. Apa bedanya dengan GSPD? Kalau GSPD jari-jarinya ditambah. Kalau GSPL jari-jarinya dikurang. Iya, diingat ya nak ya. Maka GSPL kuadrat sama dengan JP kuadrat kurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. R besar kurang R kecil dikuadratkan sama dengan JP kuadrat dikurang GSPL kuadrat. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12 cm. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 3,5 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, lihat ya. Macam mana bisa dapat kayak gini ya? Mari kita simak. Rumusnya, R besar kurang R kecil dikuadratkan sama dengan JP kuadrat dikurang GSPL kuadrat. Kemudian, R besar kurang R kecil dikuadratkan sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. R besar kurang R kecil dikuadratkan sama dengan 169 dikurang 144. R besar kurang R kecil dikuadratkan sama dengan 169 dikurang 144. Hasilnya 25. Kuadrat pindah ruas menjadi akar. Iya, R besar kurang R kecil sama dengan akar 25 sama dengan 5. R besar kurang R kecil sama dengan 5. Gimana ya? Kita mau menentukan salah satunya? Nah, perhatikan. R besar kurang R kecil tadi sama dengan 5. Kalaulah yang 3,5 tadi itu merupakan R besar, maka 3,5 dikurang R kecil sama dengan 5, maka R kecilnya itu negatif 1,5. Tidak mungkin jari-jari itu negatif, maka yang sebelah kiri ini ditolak. Kalaulah 3,5 tadi merupakan R kecil, maka R besar dikurang 3,5 sama dengan 5. Maka R besar adalah 8,5. Nah, nilainya positif. Maka jawabannya yang benar adalah ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.